أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq al-khatimi lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wasahil lana abwaaba fadlik wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Halaman 23. La yubzalul ilmu illa liman yu'azzimuh. Baca dulu. Ayo baca dulu. Siapa? Serah. An. Bismillahirrahmanirrahim. La yabzalul ilmu illa liman yu'azzimuhu wa la yu'allimu man la yu'azzimuhu wa la yu'limuhu fa innal ilma la yahsulu illa bita'zimi wa takrim wa man la yubali fi muta'allimin wasfahu ala ma dhukira wa lam yaltafit hatta yamurra alaihi zaman faqad khana fi haqqihi litadyi'i ayyamihi. Lanjut. Husnul ibarati ma'al muta'allimi wa min al-wajibi 'alal muallimi husnul ibarati inda takallumi wa tafsilul kalam wa iduhu ba'da zuhurihi yakni yu'abbiru bima yanfa'ul mubtadi'a bi kalamin balighi fasihil kalimati wa tafsilin lima ajmalahu fil kalami wa idahaha lahu ala wajhin yufhamu minhul muradu bisuhulatin fa innal muallima in lam yattasif bihadhil awsafil hamidati la yastafidu minhul muta'allimu wa in istifada la yanfa'uhu wa yajibu 'alal aba an yajidu mu'alliman muttasifan bihadhil awsafi wa tawakkal 'ala Allah summa fawad amraka ilaihi wa la yufariquhu fa innal ilma la yahsulu illa bisubuti wadawami kama qila man sabata nabata qala Abu Hanifah rahimahullah sabata inda Hammadin radhiyallahu anhu fa nabata wa kada nabata Muhammadun wa Abu Yusufa wa Zufaru rahimahumullah li subutihim inda Abi Hanifah rahimahullah. Udah.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. La yubdhalul ilmu illa liman yu'azzimuhu. La yubdhal tidak diserahkan, tidak diberikan ilmu kecuali liman yu'azzimuh, kepada orang yang mengagungkan ilmu. Nah, ini tugas muallim, tugas guru, agar tidak memberikan ilmu ke sembarang orang. Ya. Kepada orang yang enggak mengagungkan ilmu, justru dia itu meremehkan ilmu, maka orang yang kayak gini jangan dikasih ilmu. Di dalam kitab Muraqil Ubudiyah, kita sudah pernah membahasnya, sedikit saya ulang. Itu ada dikatakan, wa fil hadisi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa wad'ul ilmi 'inda ghairi ahlihi ka muqallidil khanaziri al jawahira wal lu'lu'a wal dhahaba. Kata Nabi, menuntut ilmu itu fardu, wajib atas setiap orang muslim. Wa wad'ul ilmi 'inda ghairi ahli, dan meletakkan ilmu kepada selain ahlinya, ya, artinya orang yang nggak patut dapat ilmu dia kasih ilmu. Seperti apa? Kamuqallidil khanaziril jawahira wal lu'lu'a wal dhahaba. Seperti orang yang mengalungkan ya, muqallidil khanazir, mengalungkan babi, ya, mengalungkan babi. Apa? Al-jawahir, berlian, wal lu'lu', mutiara, wal dhahab, dan emas. Jadi guru yang memberikan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya, orang yang enggak mengagungkan ilmu, orang yang enggak adab sama ilmu, intinya orang tersebut enggak patut untuk mendapatkan ilmu, dikasih sama itu guru, seperti mengalungkan babi dengan mutiara, berlian, dan emas. Jadi ilmu itu diibaratkan mutiara, intan, emas, ya. Tapi murid yang bukan ahlinya itu diibaratkan seperti babi. Jadi itu guru seperti mengalungkan mutiara ke leher babi. Waliyadzubillah. Makanya pasang niat bahwa kita menuntut ilmu bukan untuk yang lain, bukan untuk ahli debat, bukan untuk menjatuhkan orang, bukan untuk meremehkan, ya, tapi untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Sebagaimana juga di sini dikatakan, ya, nah di sini dikatakan, wa in kanat niyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min talabil ilmi hidayah. Nah, dan jika niatmu, tujuanmu antara dirimu dengan Allah daripada menuntut ilmu hidayah, ya, hendaklah bi antanwiya bi tahsilihi izalatil jahli an nafsika wa an sairil juhali wa ihya'ad din wa ibqa'al islam bil ilmi wad daral akhirah wa ridallahi ta'ala. Dengan niat bitahsilihi, dengan menghasilkan atau mendapatkan ilmu itu, kita niatin untuk izalatul jahl, menghilangkan kebodohan, an nafsika, dari dirimu. Kita niatin, kita ngaji, kita nuntut ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Setelah itu, wa ansairil juhal, dari seluruh orang-orang bodoh kita niatin juga. Kalau kita udah dapat ilmu, kita mau menghilangkan kebodohan dari orang-orang yang bodoh lainnya, kita ajarin, kita kasih tahu, kasih ilmu. Dan juga kita niatkan wa ihya'ad din, untuk menghidupkan agama, wa ibqa'al islam, untuk mengekalkan Islam, bil ilmi, dengan ilmu, wad daral akhirah, dan juga rumah akhirat, dan mengharapkan ridhonya Allah Ta'ala. Juga kita berniat untuk syukur kepada Allah karena dikasih akal yang waras. Makanya kita ngaji, makanya kita belajar. Ini bentuk rasa syukur kita niatkan. Ya. Seperti itu.
Wala yu'allimu man la yu'azzimuhu wala yukrimuh. Janganlah si guru mengajari orang yang enggak mengagungkan ilmu. Ya. Ada orang yang ngeremehin ilmu. Nah, orang yang kayak begini jangan diajarin. Ya. Jangan diajarin. Kenapa? Ya sebab pengagungannya terhadap ilmu aja kagak ada. Yang ada nanti dia menyalahgunakan ilmunya jadinya. Nggak ada keberkahan dalam ilmu yang dia dapati nantinya. Wala yukrimuhu, dan juga nggak menghormati, nggak memuliakan ilmu, nggak mengagungkan ilmu, nggak memuliakan ilmu. Orang yang kayak begini, wala yu'allimu man la yu'azzimu. Jangan diajarin. Fa innal ilma, karena sesungguhnya ilmu la yahsulu illa bitta'zimi wat takrim. Karena sesungguhnya ilmu la yahsulu, nggak akan dihasilkan, nggak akan didapat illa kecuali bitta'zimi wat takrim, dengan mengagungkan dan memuliakan ilmu. Jadi ilmu itu bisa didapat dengan cara mengagungkan dan memuliakan ilmu. Tadi ya, seorang guru harus bisa melihat mana orang yang pantas untuk dapat ilmu. Kalau seandainya orang tersebut min ghairi ahli, bukan ahli yang harus dapat ilmu, maka jangan kasih ilmu. Tadi dikatakan seperti orang alim seperti mengalungkan babi akan perhiasan intan, berlian, dan emas. Kalau dia tidak mengagungkan ilmu dan tidak memuliakan ilmu. Jadi kudu dilihat-lihat juga nih. Kalau nggak ada adabnya, nggak ada dia memuliakan ilmu, maka yang begitu jangan diajarin. Waman la yubali fi muta'allimin wasfahu ala ma dzukira. Dan waman la yubali, dan siapa orang yang nggak peduli fi muta'allimin, ya, fi muta'allimin wasfahu ala ma dzukir. Orang yang nggak peduli fi muta'allim, di dalam para pelajar, ya, orang yang nggak peduli sama pelajar, sama penuntut ilmu, yang begini juga jangan. Ya, orang yang nggak peduli, nggak ada opennya sama penuntut ilmu, ya, berarti sama juga dia nggak suka sama ilmu. Dia nggak demen sama ilmu. Orang yang nggak open sama pelajar, sama penuntut ilmu, maka dia sama saja nggak suka sama ilmu. Orang yang begini, la yu'allimu, jangan diajarin ilmu yang begitu. Walam yaltafit hatta yamurra alaihi zaman, dan nggak menoleh. Ya. Artinya nggak menoleh, dia nggak peduli. Hatta yamurra alaihi zaman, hingga berlalu atasnya waktu. Faqad khana fi haqqi, maka sungguh dia telah berkhianat pada haknya ilmu. Li tadyi'i ayyamih, karena dia telah menyia-nyiakan hari-harinya tanpa ilmu. Ya, waliyadzubillah. Hari-hari kita yang seharusnya kita bisa ngambil ilmu, ilmu itu enggak cuma bisa didapat dari majelis, dari pergaulan, dari apapun bisa kita kalau kita mau ngambil ilmu. Kemudian husnul ibarati ma'al muta'allim. Husnul ibarah, baik fasih perkataan, ungkapan kepada pelajar. Ini guru, ya. Guru hendaknya omongannya, ucapannya yang enak-enak. Ucapannya yang enak-enak. Ya. Adapun ketika dia mengucapkan hal yang kagak enak, ada dua kemungkinan. Antara guru itu sedang menguji itu murid, atau guru itu memang menganggap bahwa ini murid sudah durhaka. Gitu. Ada dua kemungkinan. Ya. Antara ini kudu dites nih muridnya nih. Ya, akhirnya dia pakai ungkapan-ungkapan yang yang nggak fasih, nggak baik, pengen dites nih sama gurunya. Gimana anggapan dia tentang gurunya ketika ngomong begitu?
Ya. Nah, wa minal wajibi 'alal muallim husnul ibarah inda takallum, dan di antara kewajiban atas guru yaitu husnul ibarah, baiknya perkataan inda takallum, ketika berkata. Yang enak, yang ngademin. Wa tafsilul kalam, dan selalu merincikan kalamnya. Jangan sampai ibarat kita, ungkapan kita, perkataan kita ini disalahpahami oleh murid gara-gara kita nggak merinci apa yang kita omongin. Terkadang mungkin ya gurunya tinggi banget kali ilmunya, jadi mantiknya wah tinggi. Jadi ketika ngomong susah dipahamin. Lagi ngomong susah dipahamin. Nah, ini murid udah gitu, murid ini lagi baru misal kagak paham, ya repot. Nanti apa yang diinginkan oleh si guru berbeda dengan apa yang ditafsirkan oleh si murid. Makanya dilihat dulu. Kemarin kita udah bahas tashkhisu tabiatil muta'allim, mendiagnosa, menganalisis tabiat karakter si pelajar. Kira-kira ini pakai bahasa begini paham nggak dia? Kalau pakai bahasa isyarah dia kagak paham, jangan pakai bahasa isyarah. Misal, dengan bahasa isyarah misal nih, ketika pas guru itu melihat apa yang ada di pikiran guru, itu kita harus udah langsung, apa nih kira, kok ngelihatnya kipas? Oh, nggak pengen kipas nih. Misalkan kipas sudah hidup, tapi dilihatin aja, nggak pengen kipas nih, matiin, pahamin tuh. Kipas mati, dilihatin, mati. Oh berarti pengen dihidupi. Jangan, kipasnya kurang bagus, besok gue beli yang bagus. Bukan, ya, bukan itu. Ya. Jadi kita harus paham. Ya. Karena ya anak belajar dari kita punya guru. Ya. Ketika beliau duduk, kipas sudah hidup, tapi beliau liatin terus. Ada yang ngeliatin, oh paham, hati buru-buru. Ya, kita harus paham. Kemudian, wa idahuhu ba'da zuhurihi, dan si guru menjelaskannya setelah menjelaskan setelah menampakkan itu ungkapan. Ya, jadi jangan dibiarin begitu aja sehingga si muta'alim, si pelajar bingung, apa ya maksudnya ya, apa ya. Ya. Dan selalu berarti dia masih belum paham ya, apa yang menjadi keinginan si guru. Oh, berarti si muta'alim nih, si pelajar karakternya, tabiatnya baru segitu. Nah, karena kan kemampuan orang beda-beda. Ya. Yani yu'abbiru bima yanfa'ul mubtadi'a bi kalamin balighin fasihil kalimat. Maksud daripada idahu ba'da zuhurih, yaitu mengungkapkan dengan apa yang manfaat buat si murid pemula tadi, dengan bi kalamin balighin fasihil kalimat, dengan perkataan yang lancar, yang fasih. Ya, dengan perkataan yang fasih. Wa tafsilin lima ajmalahu fil kalam, dan selalu merinci perkataan-perkataan yang global. Nah, ini tugas guru tuh susah sebenarnya. Kayak kemarin kan Anda udah bilang, guru harus menguasai ilmu retorika. Apa yang dia ungkapkan, dia lihat audiensnya. Oh, ini nggak bisa kalau audiensnya begini. Kalau aneh pakai bahasa yang belakangnya si kayak yang akademisi tuh, ya, yang kayak di kuliahan. Kira-kira yang begini paham apa kagak nih? Hah? Ya kagak, ya jangan. Ya jangan pakai yang si belakangnya. Kalau emang audiensnya gitu orang lulusan SD misalkan, aki-aki semua yang kagak pernah ngerasain bangku kuliah. Ya jangan pakai bahasa yang begitu, nggak kena. Nah, makanya di sini dikatakan wa tafsilin lima ajmalu fil kalam.